Selamat pagi. Semua sehat ya? Oke. Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Ibu Karna C. Sinaga. Pelajaran kita mengenai pasar bebas sebagai lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian pasar bebas atau perdagangan bebas. Kemudian yang kedua menjelaskan latar belakang berdirinya MEA, AFTA, APEC, MEE, WTO. Kemudian yang ketiga menjelaskan tujuan MEA, AFTA, APEC, MEE, dan WTO. Pasar bebas. Nah, apa itu yang disebut dengan pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Nah, kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal pertama, perdagangan barang tanpa pajak atau perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur. Kemudian yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian contoh dari pasar bebas itu atau perdagangan bebas itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Nah, adapun latar belakang berdirinya MEA ini dititik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Nah, tujuannya sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dan memprioritaskan pada usaha kecil menengah UKM. Yang kedua, sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competitive, policy, consumer protection, intellectual property rights (IPR), kemudian taxation dan e-commerce. Sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan aliran modal yang lebih bebas. Kemudian meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Kemudian yang kedua, ASEAN Free Trade Area (AFTA). Nah, latar belakang pembentukan dari organisasi ini adalah membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi anggota ASEAN. Nah, sebagai tujuannya menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI) atau penanam modal di ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade.
Kemudian yang ketiga, ASEAN Pacific Economic Cooperation (APEC). Nah, runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke di Seoul tahun 1989. Nah, adapun tujuan dari organisasi ini, yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Lanjutannya nomor 4, yaitu Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Nah, sebagai latar belakangnya, sejak berakhirnya Perang Dunia yang Kedua, Eropa itu mengalami kemiskinan dan perpecahan. Kemudian tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Maurice Schumann ini berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Kemudian The Treaty on European Union ini mulai dilaksanakan 1 Januari 1993, diratifikasi semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Yang keempat, dimulai tahun 1999, masyarakat Eropa itu hanya mengenal satu mata uang yang bernama European Currency Unit (ECU). Tahun 2004, organisasi ini sudah memiliki anggota 25 negara. Nah, tujuannya pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini tentang pengertian pasar bebas atau perdagangan bebas serta contoh yang termasuk ke perdagangan bebas itu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetapi untuk memperdalam materi ini, kamu dapat memahami buku paketmu halaman 186 itu sampai halaman 193, dan juga dari Google yang bisa kamu peroleh melalui internet. Terima kasih. Selamat pagi.